Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Baditya dari kelas 2025 dan akhiran NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan tugas baca buku Sugino. Grotius telah menguraikan tentang apa yang disebut hukum alam itu sebenarnya ada hubungannya dengan soal lain, yaitu dengan hukum perang dan hukum damai. Di sini dia mencari bukti bahwa antara negara-negara yang masing-masing punya hukum sendiri-sendiri itu dalam unsur yang memikirkan negara-negara tersebut baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Maka ia lalu mencari hakikat dari hukum tersebut. Malamlah hukum itu berlaku untuk negara itu sendiri, tetapi menurut Grotius hukum tersebut juga harus dimiliki oleh negara-negara lain hanya dalam keadaan perang. Kadang-kadang negara-negara dan itu dapat bertindak sendiri-sendiri. Jadi Grotius itu hendak mencari sesuatu internasional daripada hukum tersebut. Dengan demikian Grotius sebagai peta dasar hukum alam modern juga termasuk karena ajarannya mengenai hukum antar bangsa. Grotius membicarakan hukum ini dari segi peperangan, sedangkan dahulu sepertinya pada Francesco Suarez orang membicarakan hukum antar negara itu terutama dipandangnya sebagai hukum yang berlaku sama untuk setiap negara, sedangkan menurut Grotius hukum antar negara itu diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Pengertian hukum antar negara yang lama dalam pengertian yang pertama tadi berasal dari kaum Stoa. Kemudian dalam hukum antar negara ini yang dibicarakan lebih lanjut oleh Grotius adalah norma-norma apa yang berlaku di antara dua negara atau lebih dalam skala apa saja, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Sebab kalau masing-masing negara itu berdaulat, lalu apa yang dibatasi karena tidak mungkin kalau masing-masing negara itu bertindak sendiri maunya tanpa melakukan rencana negara itu. Jadi tentu ada yang membatasi agar dalam negara-negara itu tercipta perdamaian. Grotius menyatakan bahwa sang mengikat antara negara-negara itu atau hukum yang berlaku antara negara-negara itu adalah suatu norma tertentu yang norma itu tidak diterapkan dalam negara, dan norma itu juga berlaku dari sebagainya. Norma itu bukan buatan negara atau bukan buatan raja, tapi itu adalah dari alam kodrat. Jadi hukum alam itu apa? Menurut Grotius adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio dan tidak boleh salah dua adil. Sebagai contoh, misalnya satu orang harus menghormati orang lain, dua orang harus menghormati orang lain, tiga orang harus mengganti kerugian dan timbulkan kesalahannya, empat orang harus berjanji, lima orang harus mengembalikan orang lain yang ada padanya secara tidak sah. Ketentuan ini masih di mana saja ada, baik dalam keadaan negara modern maupun dalam negara yang masih primitif. Ketentuan tersebut sudah berlaku dan terdapat di dalam sanubari manusia. Di samping itu ada ketentuan lainnya yang sesuai dengan rasio, dan inilah yang disebut hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah hukum yang berdasarkan atas rasio. Dan demikian inilah Grotius telah meletakkan dasar baru bagi hukum alam, yaitu rasio ini lain atau berbeda dengan hukum alam dari Johannes Althusius yang menyatakan bahwa hukum alam itu berasal dari Tuhan. Bagaimana menurut Grotius tentang terjadi negara? Semua bukan tataran hukum alam yang mengatakan bahwa negara itu adanya atau terjadinya karena diselenggarakannya suatu perjanjian. Jadi demikian pula pendapat Grotius. Bahkan sebelumnya pun telah ada pendapat demikian, misalnya berbeda dari Marcellus, tetapi meskipun demikian terdapat perbedaan dan perbedaan prinsipal terhadap jawaban pertanyaan apakah sebabnya atau mengapa orang itu menyelenggarakan perjanjian. Menurut Marcellus, yang menyebabkan orang itu menyelenggarakan perjanjian adalah orang-orang itu mendapat ilham dari Tuhan, dan Tuhan itu disebut sebagai kausal yang bertanya. Tetapi kalau menurut Grotius, yang menyebabkan itu adalah karena orang itu adalah makhluk sosial. Karena itu padanya selalu ada hasrat hidup bermasyarakat, dan yang paling penting adalah manusia itu memiliki rasio masyarakat. Karena faktor inilah manusia lalu bermasyarakat untuk mencapai tujuannya ialah ketertiban dan keamanan umum, dan tugasnya diserahkan pada orang raja dalam suatu kejadian. Soalnya apakah sebabnya orang itu pada perjanjian? Sebabnya ialah hal itu baik dan benar menurut rasio. Inilah hasil pemikiran Grotius yang maha penting dan
yang merupakan peristiwa besar dalam sejarah dari pemikiran tentang negara dan hukum. Mengapa demikian? Karena proses sekarang hubungan antara pemikiran tentang negara dan hukum dengan pandangan teologis yang telah berlangsung berabad lamanya. Tampilan Photius yang demikian ini diikuti dan diteruskan oleh termasuk pun dalam keadaan serta dengan cara yang berbeda. Teman-teman telah berpikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris yang hidup pada tahun 1598 sampai 1679. Ia hidup dalam masa sistem pemerintahan atur di bawah kekuasaan salah satu negara kedua di Inggris. Juga demikianlah keadaan sistem pemerintahan di beberapa negara lainnya, misalnya Spanyol di bawah kekuasaan Raja Philip II, juga Prancis. Keadaan sistem pemerintahan absolutisme inilah yang diperoleh oleh Thomas Hobbes. Arti Thomas Hobbes menerima keadaan dan kenyataan itu sebagai suatu keadaan dan kenyataan yang sewajarnya. Maka kemudian diterangkan dan diberi dasar-dasar hukumnya untuk menguatkan keadaan dan kenyataan tersebut. Apakah kiranya sumber Thomas Hobbes dalam cara pemikiran tentang negara dan hukum sebagai ahli pikir? Sebenarnya ialah suatu sistem materialistis yang besar mana termasuk kabari kehidupan organik dan rohani. Artinya bahwa tujuan hidup yaitu kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba dengan gerak. Adapun alat satu mencapai kebahagiaan adalah kekuasaan, kekayaan, nama baik dan atau keagungan pribadi dan kawan. Sedangkan kekuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara. Caranya itu ditulis dalam dua buah bukunya yang terkenal, ialah The Chief atau tentang warga negara dan Leviathan atau tentang negara. Sebagai seorang penganut aliran hukum alam, Thomas Hobbes di dalam menerangkan atau menerangkan ajarannya di beberapa pangkal atau berarti itulah pada keadaan manusia sebelum adanya negara. Dia masih dalam keadaan alamiah di mana manusia itu hidup dalam keadaan alam bebas tanpa ikatan suku apapun. Dalam keadaan demikian ini mereka disebut manusia in abstrakto. Dalam keadaan demikian ini manusia akan selalu bermusuhan, saling menganggap lawan dan saling merasa takut. Kalau musuhan saling menganggap lawan dan satu kaum manusia yang lain itu akan mendahului dan akan lebih banyak hujan daripada dirinya di rumah, terjadilah suatu perlawanan atau hujan daripada dirinya di rumah, terjadilah perlawanan atau peperangan seorang melawan seorang melawan semua orang melawan semua orang. Keadaannya disebut belum omnium kontra omnes, di mana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang betul-betul egoistis. Dalam keadaan itu tidak ada pengertian adil dan tidak ada saling. Sedangkan yang berlaku hanyalah nafsu suami saja. Tambah untuk adanya keadaan baru ada peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia. Ini berarti pada adanya sebuah peraturan undang-undang yang jadi berarti juga harus ada negara. Bagaimanakah sekarang perbedaan untuk lain dari keadaan serba bebas dan peraturan? Jadi dari keadaan alamiah seperti negara disebut di atas keadaan serba terikat secara teratur. Jadi keadaan bernegara itu keadaan belum omnium kontra omnes. Jadi tentunya ada yang menyebabkan keadaan ini, yang menyebabkan tidak lain adalah bahwa manusia dalam keadaan in abstrakto itu telah memiliki sesuatu tertentu, yaitu satu kompetisi persaingan. Ini berarti bahwa manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia yang lain. Karena adanya rasa takut bahwa dia tidak akan berlaku ujian dalam hal persaingan ini, mereka dapat mempergunakan cara apapun ini merupakan sifat yang kedua, yaitu pada teori kan mempertahankan pembela diri. Berarti bahwa manusia itu tidak seperti posisi atau diatasi oleh orang lain, karena manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk menguasai manusia yang lain. Maka sifat membela diri ini merupakan cerminan kebersamaan ini menuju ke tiga gloria. Ini adalah sifat yang nanti dihormati sekali dan dipuji. Ketiga sifat ini tetap menunjukkan manusia berjaya lihat dan terus-menerus membayang manusia untuk mengorbankan hawa nafsunya, dan inilah selalu menimbulkan tekanan dan jika tekanan ini sudah memuncak, meletuslah menjadi perlawanan atau peperangan. Jadi timbullah belum omnium kontra omnes tadi. Dan tetapi betul-betullah bahwa manusia itu sebenarnya takut akan adanya belum omnium kontra omnes tadi, karena
Di samping tiga sifat itu tadi, manusia masih memiliki sifat yang lain yang menyebabkan tidak terus hanya tiga sifat tadi. Ketika tiga sebenarnya kan terakhir itu hanya tidak dapat terus dalam keadaan damai. Tiga sifat itu ialah satu kompetitif ingin memiliki satu, tiga ingin mempunyai kesempatan untuk bekerja dapat memiliki sesuatu tadi. Maka dengan adanya tiga sifat yang terakhir ini, tiga sifat yang terkebetulan itu tidak dapat membantu kebersenang, karena memang mereka itu mendaki supaya mereka itu ada perdamaian dan tidak ada penuh saja. Untuk sengaja pendamaian, maka untuk teman-teman saya itu mengadakan suatu perjanjian di perjanjian misalkan untuk membantu masyarakat, dan selanjutnya karena setiap orang dalam negara itu dapat bekerja untuk melakukan sesuatu dan tidak selalu terancam jiwanya. Perjanjian tadi sifatnya mengikat berdasarkan ketentuan hukum alam, tapi meskipun demikian manusia itu kadang-kadang masih ingin juga mengingkarinya karena kedudukannya dalam competition sudah hancur dan proses tadi. Dan perjanjian masyarakat tadi yang tujuannya untuk membantu masyarakat, dan selanjutnya negara tujuan utamanya adalah menyelenggarakan perdamaian. Di sini setiap orang dengan tiada pengecualian harus melepaskan kemerdekaan yang berdasarkan alam itu, dan dianggaplah adil jika semua orang berbuat begitu. Dan selanjutnya mentaati perjanjian. Dalam perjanjian masyarakat juga mereka menunjuk seorang penguasa yang diserai untuk menyelenggarakan perdamaian tersebut. Penguasa itu tadi raja, namanya punya kekuasaan yang absolut. Raja itu tidak menerima kekuasaan dari masyarakat yang telah dalam perjanjian, jadi melainkan raja tadi langsung menerima kekuasaan dari orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Jadi raja dalam perjanjian masyarakat itu tidak merupakan partai, tidak merupakan pihak, melainkan berada di luar perjanjian. Perlu terlebih dahulu dengan ingat bahwa teori perjanjian Thomas Hobbes ini berbeda dengan teori-teori yang lain yang sudah ada sampai saat ini. Menurut Thomas Hobbes, perjanjian itu adalah perjanjian masyarakat sebenarnya langsung, artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu langsung menyerahkan dan atau melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada raja. Jadi tidak melalui masyarakat. Raja berada di luar perjanjian, jadi tidak merupakan pihak dalam perjanjian itu. Dan demikian raja tidak terikat oleh perjanjian dan mempunyai kekuasaan yang absolut. Dengan sebab adanya perjanjian itu sendiri adalah rasa takut yang ada pada tiap-tiap manusia bahwa keselamatannya selalu terancam, jadi tingkatnya adalah nasib. Menurut Marcel, perjanjian itu adalah perjanjian menentukan antara penguasa atau raja dengan rajanya. Ini bersifat mengingat pentingnya bahwa orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat yang mereka bentuk. Kemudian masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan itu kepada raja. Jadi dengan demikian kedaulatannya tetap ada pada raja. Raja hanya melaksanakan kekuasaan itu saja. Dengan sebab adanya perjanjian itu sendiri adalah bahwa Marcellus ingin menunjukkan kekuasaan negara dan membuktikan bahwa negara kedudukannya lebih tinggi daripada gereja. Menurut Johannes Altusius, perjanjian itu adalah perjanjian pendudukan, sifatnya adalah bertingkat. Artinya dalam perjanjian itu orang-orang menyerahkan kuasanya kepada saudaranya, yaitu rakyat. Ini kemudian mengadakan perjanjian dan raja untuk menjalankan undang-undang. Dengan rakyat berjanji akan taat kekuasaan tinggi tetap pada rakyat. Demikian juga hak untuk membuat undang-undang. Jadi kalau raja melanggar undang-undang, rakyat dapat menurunkan raja. Kalau perlu dengan paksaan dan kekerasan pada perjanjian itu. Jadi karena bahwa Altusius ingin menekankan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tinggi itu ada pada rakyat. Anjay. Menurut Altusius, nama perjanjian itu adalah perjanjian masyarakat sebenarnya bertingkat. Jadi menyerahkan urusan dari orang yang dalam perjanjian kepada raja itu melalui masyarakat. Sebab artinya perjanjian itu sendiri adalah bahwa menurut Altusius manusia itu adalah makhluk sosialnya. Jadi selalu ada syarat untuk hidup bermasyarakat atau appetitive society. Selanjutnya menurut pendapat secara hukum alam lainnya nanti dipikirkan setelah kita mengetahui ajarannya. Sekarang kita lanjutkan membicarakan ajaran Thomas Hobbes di dalam perjanjian masyarakat itu. Atau ini perjanjian masyarakatnya Thomas Hobbes tersimpul penyerahan hak dan individu pada masyarakat kecuali raja. Ingat bahwa raja di sini tidak
ikut dalam perjanjian. Dengan demikian menurut Thomas Hobbes, karena raja bukan partai di dalam perjanjian itu, maka raja tidak ada janji apalagi terikat oleh perjanjian. Maka kekuasaan raja adalah absolut. Raja dapat melaksanakan apa saja bakal diperbolehkan oleh segala pihak. Asal ini untuk perubahan yang menjadi tujuan daripada perjanjian masyarakat. Jadi juga untuk menjadi tujuan negara. Kalau raja berbuat melawan hukum, tidak dapat dikatakan raja itu bersalah atau melanggar hak orang lain atau melanggar perjanjian masyarakat sendiri. Kalau raja tidak pernah menjawab pada siapa-siapa, paling-paling hanya dianggap bahwa raja itu berdosa terhadap Tuhan, tapi karena negara dan masyarakat atau rakyat, untuk individu tidak. Karena raja itu berada di luar partai atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dinilai yang merupakan yang sangat bagi kuasa raja. Apalagi itu bandingkan dengan ajaran yang dan ayatnya berbeda. Selain itu masih ada alasan atau dasar lain bagi kekuasaan raja yang tadi, yaitu tujuan daripada perjanjian dan tujuan negara itu diri ialah perdamaian. Berdasarkan ini, maka untuk Thomas Hobbes tidak benar kalau kekuasaan penguasa atau raja itu basi. Kalau kekuasaan penguasa atau raja basi, maka selalu menimbulkan persoalan itu. Persoalan tentang batas itu menjadi pertanyaannya adalah satu, dengan apakah kekuasaan penguasa atau raja itu akan dibatasi? Dua, sampai di mana pembatasan kekuasaan penguasa atau raja itu? Persoalan-persoalan ini tentu akan selalu menimbulkan perdebatan dalam negara atau masyarakat. Perdebatan itu kalau tidak ada persoalan tentu akan menimbulkan pertentangan itu kalau sudah memecahkan menjadi menimbulkan peperangan ini tinggi, tentu akan mengancam terselenggaranya perdamaian. Maka dari itu kekuasaan penguasa atau raja itu tidak usah dibatasi saja, biarlah tetap bersifat mutlak atau absolut. Kekuasaan raja yang bersifat absolut ini meliputi segala segi kehidupan dalam masyarakat, baik yang bersifat duniawian maupun yang bersifat kebatinan atau kepercayaan, misalnya soal agama. Sehingga dapat dinyatakan bahwa manusia itu tidak mempunyai kepribadian lagi, sebab ternyata bahwa kepribadian individu amat terbatas. Itu terbatas hanya pada hal-hal yang belum diatur oleh raja. Dengan pada asalnya raja dapat mengatur apa saja untuk menyelenggarakan perdamaian. Thomas Hobbes adalah seorang penganut agama yang percaya pada adanya Tuhan, jadi bukan seorang ateis, tetapi pendapatnya mengenai hubungan antara negara dan gereja adalah bahwa gereja itu jadi satu dengan negara, dan raja adalah pemimpin daripada gereja dengan kuasanya yang absolut. Jadi bedanya dengan Niccolo Machiavelli adalah kalau Niccolo Machiavelli memisahkan antara agama dengan pemikir tentang negara dan hukum, sedangkan Thomas Hobbes menempatkan pemikiran tentang negara dan hukum itu justru di atas agama. Perbedaan dengan pendapat Jan Bodin juga tajam juga, yaitu meskipun negara itu yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tinggi, tetapi kedaulatan itu masih dibatasi dengan hukum Tuhan dan hukum alam, sedangkan kalau sebab kedaulatan raja itu di atas segala-galanya dan meliputi apa saja. Bahkan dikatakan bahwa raja itu juga memimpin daripada gereja. Perbedaannya dengan Grotius terlihat pula dalam bahwa menurut Grotius negara-negara itu satu sama lain berhubungan dan yang menjadi perekatnya adalah hukum alam, sedangkan kalau menurut Thomas Hobbes negara-negara itu satu sama lain terpisah sama sekali dan hidup dalam keadaan alamiah masing-masing, di mana masing-masing sebaiknya mempertahankan diri terhadap yang lain sebaik mungkin. Pokok pangkalnya atau dasar daripada ajaran Grotius yaitu manusia dalam keadaan alamiah atau manusia dalam keadaan sebelum ada negara atau manusia inap itu yang dasarnya bersosial, dan pokok pangkal atau dasar daripada ajaran Thomas Hobbes yaitu juga manusia dalam keadaan alamiah, tetapi pada dasarnya yaitu bersifat sosial dipersatukan oleh Samuel van Buendorf. Dia kemudian diperlukan sebagai pokok pangkal daripada ajarannya karena ia dalam menguraikan ajarannya memperbedakan cara berpikir dan demikian ia tidak dapat menggunakan pokok pangkal yang berlawanan. Samuel von Buendorf adalah seorang sarjana Jerman. Ia hidup pada tahun 1632 sampai 1619. Ia adalah seorang mahaguru. Ajarannya bersifat kombinasi antara ajaran Grotius dengan ajaran Thomas Hobbes. Dari Grotius diambilnya pengertian hukum alam yaitu sebagai suatu peraturan dari akal pikiran untuk murni.
yang dari Thomas Hobbes yang begini perpustakaan daripada manusia dengan demikian seperti Van Buvendorf menetapkan sebagai pokok pangkal ajarannya adalah manusia dalam keadaan alamiah atau manusia in abstrakto, tapi manusia intelektual ini hidupnya tidak seperti yang diobrol oleh Thomas Hobbes, melainkan mereka itu telah bersatukan oleh naluri sosial alamiahnya. Mereka hidup tanpa kewasan manusia karena baginya yang berlaku adalah hukum alam saja. Jadi dengan semacam ilham bukan akal mereka, maka mereka ini manusia tidak bahagia. Tapi meskipun demikian mereka tidaklah selalu dalam keadaan peperangan atau kekacauan karena keserakahannya seperti yang diambil oleh teman-teman belum omnium kontra omnes. Untuk menghindari ketidakbahagiaan itu tadi, mereka lalu meninggalkan dalam perjanjian, namanya perjanjian sukarela. Perjanjian ini sifatnya bertingkat. Lama orang-orang itu menyelenggarakan perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat, kemudian masyarakat itu menyelenggarakan perjanjian pendudukan dengan penguasa atau raja. Jadi di sini raja itu dipilih, kuasanya tidak absolut, kuasanya dibatasi oleh hukum Tuhan, hukum alam dan hukum kebiasaan, serta tujuan daripada masyarakat yang telah didirikan yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Amin.